Jika Anda memiliki uang, kepribadian Anda akan lebih baik. Jika Anda tidak memiliki uang, kepribadian Anda akan lebih buruk. Apakah punya suami yang berpenghasilan 200 juta setiap bulan tetapi kepribadiannya tidak cocok dengan Anda, jadi Anda ingin melepaskan suami Anda? Apakah ada yang seperti itu? Saya kira tidak ada sama sekali. Apakah ada yang berpikir saya tidak bisa hidup dengan perempuan ini sama sekali padahal istri Anda menghasilkan 300 juta per bulan? Apakah ada yang seperti itu? Saya kira tidak ada sama sekali. Kembali lagi seperti tadi, akhirnya kami pun sering bertengkar seperti biasa. Tapi masalah sebenarnya ada dari saya sendiri. Suatu hari saya pulang ke rumah dan terasa sangat dingin di rumah. Jadi, saya berkata, oh sayang, nyalakan penghangat yang besar. Jika tidak punya uang, tidak perlu menyimpan uang. Tetapi istri saya berkata, saya juga merasa kedinginan. Maksud dari itu adalah, banyak sekali perdebatan kecil yang terjadi, namun istri saya tidak tertarik untuk melanjutkan perdebatan tadi. Jika saya memberi uang tiap bulan, bisa menyalakan boiler sebesar-besarnya. Sekarang kamu sedang tidak bisa bekerja cari uang. Mengapa ngomel? Aku juga kedinginan. Carilah uang di luar sana sekarang juga sebanyak-banyaknya. Bisa saja istri saya berkata seperti tetapi istri saya memilih untuk tidak. Aku juga kedinginan. Maka saya harus memahami kata-katanya tadi itu. Saya paham, lalu dia berkata, sayang ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak perlu menyimpan uang, nyalakan boiler saja supaya hangat. Anda juga, kalau tidak punya uang, tidak perlu menyimpan uang. Kalau tidak punya uang, sudah pasti menabung tidak bisa. Berapa biaya gas bulanan? 1 juta untuk kamar bulanan kecil? Tetapi tetap kedinginan. Jika menambahkan 500.000 unit penghangat, bisa membuat hangat. Tidak perlulah menggigil, iya kan? Biasanya, menghemat 500.000 untuk biaya gas ini, biasanya berapa bulan kita memakai penghangat? Jadi berapa banyak yang bisa disimpan per tahun? 250? Saya menggigil selama 3 tahun dan saya hanya bisa menabung 750.000. 750.000. Ketika saya memikirkan waktu itu, saya merasa dianiaya. Ini semua adalah uang yang sama sekali tidak perlu disimpan. Lebih baik menghabiskan 750.000 untuk hidup dengan hangat selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Tapi kadang ada saja orang ingin menghemat uang saat tidak punya uang. Jadi kapan Anda harus menyimpan uang? Hemat uang saat Anda menghasilkan uang. Misalnya Anda mendapatkan 500 juta dalam sebulan, barulah Anda harus menabung. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Mereka menghabiskan uang dan kembali miskin. Ketika Anda menghasilkan uang, Anda harus menghemat uang, jangan memakainya sampai habis. Kita semua harus memahami uang. Namanya uang, kita harus berpikir begini. Banyak yang berpikir lebih sulit menghasilkan lebih banyak daripada lebih sedikit. Jadi berapa banyak yang biasanya diinginkan? Saya ingin mendapatkan penghasilan antara 30 juta sampai 70 juta sebulan. Banyak yang berpikir seperti ini. Menurut saya, semakin banyak uang yang Anda hasilkan, semakin sulit. Nah, ada orang yang menghasilkan 10 juta, 30 juta, sampai 300 juta, bahkan 3 miliar dalam sebulan. Siapa yang menghasilkan uang paling sulit? Saya kira orang yang menghasilkan 10 juta lah yang paling sulit. Jadi berapa banyak yang Anda harus hasilkan? Iya benar, seharusnya cari yang paling mudah seharusnya. Mengapa? Coba tanyakan kepada mereka, apakah sulit menghasilkan banyak uang? Mereka menjawab mencari uang adalah yang paling menyenangkan. Jangan puas dengan penghasilan 3 atau 7 juta. Anda harus berpikir bahwa Anda akan menghasilkan 70 juta lebih. Anda sudah mengerti? Ya, haruslah berpikir seperti itu. Anda semua yang di sini mungkin bertepuk tangan sekarang, tapi ayo berpikir, saya harus menghasilkan 30 juta uang. Anda harus begitu, ya tidak? Namanya uang, kita harus memikirkan pengeluaran dulu. Dan Anda hanya perlu menciptakan penghasilan yang sesuai dengan pengeluaran Anda sehari-hari. Hanya orang seperti itu yang bisa kaya. Maksudnya begini, Anda harus berpikir, saya akan menghabiskan uang yang saya hasilkan selama hidup saya nantinya. Teman-teman, 3 juta tidak akan membuat hidup kita lancar. Kadang 7 juta juga kurang. 7 juta itu sebenarnya masih kurang. Jika ingin menghidupi dengan lancar. Nah, orang tua Anda mengabdikan hidupnya untuk Anda, tetapi mereka tidak punya penghasilan sekarang. Biasanya Anda memberikan uang saku 2 juta atau 3 juta dan Anda berpikir bahwa Anda telah berbakti, bukan? Bagaimana bisa orang tua hidup dengan 2 juta atau 3 juta? Semakin berumur, semakin banyak membutuhkan uang. Harus ada 30 juta, 30 juta.
Jadi bisa membiayai untuk rumah sakit dan pengasuh juga. Orang tua tidak bisa mengatakan minta uang. Mereka tidak bisa memintanya. Bahkan jika orang tua tidak meminta, Anda harus memberikannya. Mohon diingat, Anda harus memiliki banyak uang untuk membalas budi. Itu membuat Anda bisa membalas budi orang tua Anda. Nah, jangan memakai uang sesuai dengan penghasilan Anda. Pertama, Anda harus memutuskan pengeluaran uang tiap bulan terlebih dahulu. Kemudian putuskan berapa banyak uang yang akan terpakai nantinya. Jangan khawatir jika Anda mengeluarkan banyak uang tiap bulan. Jadi, lebih sulit menghasilkan lebih sedikit uang atau lebih banyak? Lebih sulit apabila penghasilan sedikit. Jika banyak uang yang harus digunakan nantinya, jangan gugup. Tuliskan saja semua yang Anda perlukan nantinya. Nah, bagaimanapun, bisa terjadi konflik masalah ini dengan istri yang Anda cintai. Sayang, jika tidak punya uang, jangan menyimpan uang, nyalakan saja pemanasnya. Jadi, istrinya berpikir seperti ini. Kalau kamu berpikir seperti itu, akan saya lakukan apa yang kamu katakan. Sepertinya tidak ingin mendengar, jadi kami terus bertengkar. Suatu hari, istri saya mengatakan, sayang kita cerai saja saat anak-anak selesai sekolah. Istri saya adalah seseorang yang tidak omong kosong. Saat saya mendengar itu, saya tidak kuat menahan kaki saya dan saya saat itu juga jatuh saat mendengarnya. Saya pegang kaki istri saya dan menangis saat itu juga. Kok bisa semua tertawa? Saya cerita serius. Lalu saya berkata, sayang, jangan pergi sekarang. Jika Anda bercerai dengan saya, kamu tidak punya rumah dan tidak punya uang untuk pensiun. Kemana kamu akan pergi dan bagaimana bisa kamu akan menghabiskan sisa hidup kamu nanti? Sayang, bahkan jika kamu cerai dengan aku, jika aku membelikanmu rumah, menyiapkan uang untuk pensiunmu, dan memasukkan uang ke buku tabungan, pergilah saat itu. Aku akan lepaskan kamu. Jadi tunggu sampai saat itu. Kemudian saya pegang kakinya dan menangis. Saya pikir 20-30 menit. Tetapi istri saya, aduh mau berapa tahun, katanya begitu. Sekarang saya sudah membelikan rumah yang bagus untuknya. Saya memasukkan uang ke rekening istri saya untuk pensiun. Dan saya mengatakan pada istri saya, kamu tidak perlu bertanya apakah uang ini boleh dipakai atau tidak. Sekarang dia tidak lagi minta cerai. Ketika saya ada masalah uang dalam keadaan sulit, itu mempengaruhi pada hubungan antara saya dan istri saya. Itu bisa menyebabkan perceraian dengan istri saya. Ketika menghidupi dengan lancar karena kita memiliki seseorang kita cintai dan kita harus hidup baik untuk orang tercinta. Jika kita ingin hidup dengan baik, kita harus mempelajari. Itu membuat kita mengerti bagaimana kita mencintai dan cara menghasilkan uang. Apalagi penghasilan kita bisa disumbangkan ke masyarakat. Anda tentunya akan merasa bangga ketika Anda bisa menyumbang pada masyarakat sekitar. Kami adalah sebuah perusahaan pada awalnya. Kami memulai dengan mendonasikan 2 juta. Ketika gaji pertama saya adalah 20 juta, saya menyumbangkan 2 juta. Saat saya menyumbang membuat saya agak malu pada awalnya. Jadi saya menyuruh tanyakan ke sekolah. Sekarang kami hanya mampu mendonasi 2 juta saja. Apakah bisa membantu? Jika bisa saya ingin donasi, tanya mereka. Dan mereka mengatakan 2 juta juga bisa membantu. Karena ada beberapa siswa yang tidak bisa membayar makan siang, jadi saya bisa membantu untuk mereka. Jadi saya mendonasi mulai dengan 2 juta. Jumlah uang yang disumbangkan secara bertahap meningkat dari 4 juta hingga di kesempatan selanjutnya 10 juta. Jadi kita harus membantu orang-orang di sekitar kita. Biasanya dikatakan bahwa membantu orang-orang di sekitar akan membantu kembali saat mereka menjadi kaya nantinya pada kesempatan mendatang. Kapan kita harus membantu? Ketika kita dalam kondisi sulit, kita harus membantu seseorang yang lebih sulit. Bahkan jika orang itu menghasilkan uang, kita tetap bisa membantu. Memperluas cakupan secara bertahap. Jadi ketika kita mampu, kita bisa membantu teman ataupun tetangga kita atau siapapun nantinya. Lalu, passion sejati akan muncul ketika selaras dengan keempat hal ini tadi. Nah, kemudian, kita harus membayangkan kehidupan yang kita inginkan. Kehidupan seperti apa yang ingin dijalani. Tapi itu semua tidaklah simpel, membuatnya sangat rumit. Jika Anda menginginkan kehidupan yang seimbang nantinya, Anda harus membayangkan itu semua di kepala Anda masing-masing. Jadi lebih tepatnya, kita perlu membuatnya seperti pembuatan film. Harus digambarkan dengan sangat jelas. Rumah seperti apa yang ingin Anda tinggali, mobil seperti apa yang ingin Anda kendarai, dengan siapa
Anda akan bisa membantu, Anda makan dengan siapa, dan kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani nantinya.